Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alves Christian Putra, NIM 2003001, Prodi D3 Fisioterapi, Universitas Widyausada Semarang. Oke, yang pertama ada etiologi carpal tunnel syndrome atau sindrom terowongan karpal berbeda bergantung dari klasifikasinya. Carpal tunnel syndrome sendiri dikelompokkan menjadi 4, yaitu idiopatik, sekunder, dinamis, dan akut. Etiologi pada carpal tunnel syndrome akut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada trauma atau pergeseran karena fraktur dista, radius atau dislokasi, pergelangan tangan, infeksi hemoragik karena overdosis obat atau antikoagulan pada kasus hemofilia. Yang kedua ada injeksi tekanan tinggi. Yang ketiga ada trombosis akut arteri nervus medianus. Dan yang terakhir ada luka bakar. Yang berikutnya ada etiologi carpal tunnel syndrome idiopatik. Terjadi paling sering pada wanita atau 65% sampai 80%, berusia 40 sampai 60 tahun, dan terjadi bilateral berkaitan dengan hipertrofi membran sinovial tendon flexor karena proses degeneratif jaringan ikat penunjang dengan sklerosis vaskular, edema, dan fragmentasi kolagen, dan faktor predisposisi lain adalah genetik. Yang pertama, yang kedua ada merokok, yang ketiga ada obesitas, dan yang terakhir yaitu adalah faktor antropometri atau ukuran terowongan karpal. Aktivitas repetisi atau paparan vibrasi dan suhu dingin adalah resiko yang paling tinggi. Berikutnya ada carpal tunnel syndrome sekunder. Dapat diakibatkan oleh abnormalitas pada struktur maupun komponen isi dari terowongan karpal. Abnormalitas pada struktur terowongan karpal yang dapat menyebabkan carpal tunnel syndrome diantaranya adalah abnormalitas bentuk dan posisi tulang karpal, dislokasi atau subluxasi karpus. Yang kedua ada abnormalitas bentuk radius distal, fraktur atau translokasi lebih dari 35%, konsolidasi radius distal, material osteosintesis pada anterior radius. Yang keempat ada carpal tunnel syndrome dinamis. Tekanan di dalam terowongan karpal meningkat selama ekstensi dan fleksi pergelangan tangan, ekstensi dan fleksi repetitif bersamaan dengan fleksi dari jari-jari dan supinasi lengan bawah, berimplikasi pada peningkatan ini serangan pada serabut otot dari flexor superficialis dan profunda jari-jari ketika pergelangan tangan dan jari-jari ekstensi ditemukan pada 50% kasus. Peningkatan prevalensi carpal syndrome meningkat pada pekerjaan tangan, meningkat pada pekerja
dengan komputer dengan jam kerja lebih dari 20 jam per minggu atau paparan pada getaran merupakan salah satu faktor predisposisi kompresi, mikrosirkulasi, dan edema intraneural diikuti dengan cedera mielin dan akson. Faktor risiko adalah terdapat berbagai faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya carpal tunnel syndrome. Antara lain, sindrom yang terbagi dalam faktor risiko yang terkait pekerjaan dan tidak terkait pekerjaan. Selanjutnya, patologi pada carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome atau CTS terjadi secara kronis di mana terjadinya penebalan fleksor retinakulum yang menyebabkan tekanan pada nervus medianus. Gerakan yang lama dan berulang dapat mengakibatkan tekanan pada infravasikuler sehingga aliran darah vena infravasikuler melambat. Apabila kondisi ini terus berlanjut, akan terjadi fibrosis epineural yang merusak serabut saraf. Lama-kelamaan saraf menjadi atrofi dan digantikan oleh jaringan ikat yang mengakibatkan fungsi nervus medianus terganggu secara menyeluruh. Yang terakhir ada patofisiologi pada carpal tunnel syndrome. Proses patologi carpal tunnel syndrome atau CTS secara umum terjadi dengan dimulai dari adanya kontraksi otot yang berulang dan statik sehingga dapat menimbulkan spasme dan menyebabkan aliran darah menjadi tidak lancar. Hal ini menyebabkan penumpukan pada asam laknat dan zat-zat kimia seperti bradikinin dan histamin. Dengan penumpukan zat-zat tersebut akan merangsang ujung-ujung saraf sensoris atau saraf nyeri nociceptor dan akan dihantarkan ke medula spinalis. Selanjutnya oleh saraf ascendens disampaikan ke otak dan akan diinterpretasikan yaitu rasa nyeri. Dengan adanya rasa nyeri tadi dapat mengakibatkan spasme otot yang merupakan perlindungan dari adanya rasa nyeri, dan penderita akan membatasi pergerakannya, terutama yang menimbulkan rasa nyeri. Selanjutnya dalam jangka waktu yang lama dapat timbul kelemahan otot yang akhirnya menimbulkan gangguan fungsi dan gerak yang berhubungan dengan fungsi tangan kanan atau kiri. Untuk pemeriksaan khusus yaitu yang pertama tes Pallen, testinal fixing sign. Untuk penanganan carpal tunnel syndrome sendiri, carpal tunnel syndrome seringkali tidak memerlukan pengobatan khusus karena bisa pulih dengan sendirinya dalam beberapa bulan. Jika CTS perlu diobati, maka penanganan yang dilakukan tergantung kepada tingkat keparahannya dan sudah berapa lama pasien menderita kondisi ini. Bila CTS muncul saat hamil,
Gejala akan menghilang dengan sendirinya dalam waktu 2-3 bulan setelah melahirkan. Namun, apabila CTS cukup parah, dokter dapat memberikan pengobatan stadium akhir. Gejala timbul secara konstan, terutama defisit motorik dan sensorik akibat gangguan akson yang lebih besar. Selubung jaringan penunjang menjadi fibrosis dan menebal setelah serabut saraf dibebaskan. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.